Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kami akan mempresentasikan penelitian kita yaitu tentang pembubuhan vertikal. Kami dari Kompom 4 dengan mata kuliah metalurgi TM221 dari Teknik Mesin Universitas Udayana dengan dosen pengampu Profesor Dr. Budi India dan kakak pembimbing kami yaitu Li Arya Pratama. Baik, sebelum kami memulai presentasi, alangkah baiknya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Erwin Sembiring dengan NIM 22055311048. Kenalkan, nama saya Majalando Ginting dengan NIM 2205531055. Baik, perkenalkan nama saya Yoriko Gunawan dengan NIM 220531057. Perkenalkan, nama saya Randy Aditya Saputra dengan NIM 22055531063. Saya Yogi Kurniawan Rombelangi dengan nomor induk mahasiswa 220553164. Perkenalkan, nama saya Ron Agus Lia Zares Nuraya dengan NIM 220553165. Baik, berikut adalah daftar isi dari presentasi pada hari ini. Next. Baik, saya lanjutkan. Apa itu mesin bubut? Mesin bubut adalah mesin perkakas yang memutar benda kerja pada sumbu rotasi untuk melakukan berbagai proses seperti pemotongan, pengamplasan, knurling, pengeboran, deformasi, pembubutan muka, dan pemutaran dengan alat yang diterapkan pada benda kerja untuk membuat objek dengan simetri terhadap sumbunya. Next, fungsi mesin bubut. Fungsi utama mesin bubut adalah untuk memotong atau membentuk benda kerja menjadi bentuk yang diinginkan dengan menggunakan pisau potong atau pahat yang dipegang oleh alat potong. Mesin ini sangat berguna dalam dunia manufaktur dan industri karena dapat membantu meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan kualitas hasil produksi. Baik, saya lanjutkan untuk cara kerja mesin bubut. Cara kerja mesin bubut adalah dengan memutar benda kerja di sekitar sumbu pusatnya sambil memindahkan alat potong ke arah benda kerja dalam gerakan memotong. Saat operasi bubut, benda kerja yang dipasang pada spindle akan diputar dengan kecepatan tertentu bersamaan dengan dilakukannya proses feeding atau oleh tool yang digerakkan sejajar dengan sumbu putar benda kerja. Next. Berikut adalah bagian-bagian dari mesin bubut: sekam, kepala tetap, tuas, tool post, deretan, tailstock, poros transportis, poros pembawa, balas mesin atau bed, bak penampung, dan hand wheel. Baik, saya lanjutkan fungsi bagian-bagian mesin bubut. 1. Kepala tetap atau headstock. Kepala tetap memiliki fungsi sebagai tempat dudukan beberapa perlengkapan pendukung pada mesin bubut, seperti sekam dan juga tuas-tuas pada mesin bubut.
Selain itu, di dalam kepala tetap tersusun roda-roda gigi yang membentuk suatu sistem mekanik yang memiliki fungsi untuk mengubah kecepatan putaran spindle, arah pemakanan, dan kecepatan pemakanan atau feeding. 2. Tuas atau handle. Handle pada mesin bubut memiliki fungsi dan peranan yang berbeda-beda. Tuas atau handle yang berfungsi untuk mengubah kecepatan putaran mesin. Seperti terdapat dalam gambar, tuas ini dilengkapi dengan tabel yang berisi kumpulan dari kecepatan putaran spindle. 3. Alas mesin atau bed. Alas mesin ini berfungsi untuk tempat dudukan dari eretan dan juga kepala lepas. Next. Empat. Dudukan rumah pahat atau tool post. Tool post berfungsi sebagai tempat untuk memasang atau mencekam pahat bubut. 5. Eretan atau carriage. Pada mesin bubut terdapat 3 eretan. 1. Eretan atas, digunakan untuk pembubutan dengan kemiringan sudut tertentu. Karena pada eretan atas ini dilengkapi dengan bagian yang bisa diputar sesuai dengan sudut yang kita inginkan. 2. Eretan melintang, yaitu eretan yang memiliki fungsi untuk menggerakkan pahat, menjauhi atau mendekati sumbu senter pada mesin bubut. 3. Eretan memanjang, yang memiliki fungsi untuk menggerakkan pahat bubut dengan arah mendekati atau menjauhi spindle mesin. 6. Poros transporter. Poros transporter merupakan poros berulir yang berfungsi untuk menggerakkan eretan saat melakukan pembubutan otomatis, baik itu saat membuat ulir ataupun pembubutan rata dengan arah memanjang maupun arah melintang. 7. Poros pembawa. Terletak di bawah poros transporter, poros pembawa ini adalah poros yang selalu naik. Baik, akan saya lanjutkan. Berputar dan berfungsi untuk mendukung jalannya eretan saat melakukan pembubutan otomatis. 9. 8. Kepala lepas atau tali stok. Kepala lepas atau tail stocks adalah bagian dari mesin bubut yang letaknya di sebelah kanan dan dipasang di atas atau meja mesin. 9. Bak penampung. Bak penampung berfungsi untuk menampung total atau barang yang dihasilkan pembubutan benda kerja dan juga menampung coolant atau air pendingin yang dialirkan saat proses pembubutan. 10. Cekam. Cekam merupakan perlengkapan mesin bubut. Jadi, bukan merupakan bagian utama dari mesin bubut. Namun, cekam ini menjadi suatu hal yang penting dan sering digunakan saat proses pembubutan, yaitu mencekam bagian kerja. Cekam terpasang pada poros spindle yang berada di kepala tetap mesin bubut. Cekam memiliki beberapa jenis, diantaranya cekam rahang 3 dan rahang 4. Next. Pahat yang digunakan. Gambar di samping merupakan jenis pahat yang digunakan saat proses pembubutan, yaitu pahat bubut HSS, High Speed Steel, digunakan untuk memotong benda kerja dengan berbagai tingkat kehalusan permukaan, dan dapat digunakan untuk memotong bahan logam seperti baja, aluminium, tembaga, dan lain sebagainya. Pahat bubut HSS dibuat dari baja kecepatan tinggi yang memiliki sifat aus yang baik dan tahan terhadap panas yang dihasilkan selama proses pemotongan. Pahat bubut HSS juga dapat menahan tekanan yang lebih tinggi dan memiliki umur pakai yang lebih lama dibandingkan dengan pahat bubut yang terbuat dari baja biasa. Baik, akan saya lanjutkan. Langkah-langkah menggunakan mesin bubut. Pertama yaitu siapkan peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan. Lalu gunakan alat pelindung dari diri dengan benar. Periksa kondisi mesin apakah masih dapat digunakan atau tidak. Masukkan sumber utama arus listrik. Atur putaran spindle yang akan digunakan sesuaikan dengan material yang digunakan atau lihat perhitungan atau tabel cutting speed. Lalu pasang senter putar pada kepala lepas. Pasang atau cekam benda kerja pada rahang kepala tetap. Pasang pahat dengan ujung sayat setinggi ujung senter. Pastikan sesuai dengan jenis pekerjaan dan arah yang benar.
Dekatkan pahat pada ujung benda kerja yang akan disayat. Hidupkan mesin dengan menekan tombol atau saklar pengendali. Lakukan penyayatan dan berhati-hati dalam bekerja. Setelah selesai bekerja, bersihkan mesin dan tempat di sekitarnya. Pembubutan bertingkat. Pada saat melakukan kunjungan penelitian kemarin, kami melakukan pembuatan bertingkat. Apa itu pembuatan bertingkat? Yaitu membubut rata dengan bermacam-macam diameter dengan menggunakan pahat bubut. Pada awalnya mengukur diameter awal benda kerja, kemudian menentukan besar diameter dan berapa panjang setiap masing-masing tingkat. Sebelum dibubut, as aluminium ini berukuran 1 inci dan panjang 10 cm. Dan sesudah dibubut, diameter awal 24 mm, kemudian tingkat kedua sepanjang 3 cm yaitu 18 mm, dan diameter tingkat ketiga atau yang terakhir yaitu 13 mm dan dengan panjang 3 cm juga. Next. Baik, sini saya menjelaskan kekurangan dan kelebihan mesin bubut. Kelebihan mesin bubut. Yang pertama, presisi. Mesin bubut memiliki kemampuan untuk memotong benda kerja dengan sangat presis atau akurat tinggi. Fleksibilitas. Mesin bubut dapat digunakan untuk membuat berbagai bentuk dan ukuran, seperti roda gigi, poros, dan lain-lain. Selanjutnya, efisiensi. Mesin bubut dapat mengerjakan banyak bagian dalam satu proses, sehingga meningkatkan efisiensi produksi dan waktu. Selanjutnya, keandalan. Mesin bubut memiliki keandalan yang tinggi dan dapat bekerja secara bersinambungan selama periode waktu yang lama. Dan terakhir adalah kemudahan dalam setup. Mesin bubut memiliki sistem setup yang mudah dan cepat sehingga mempercepat proses. Kekurangan dari mesin bubut. Biaya. Mesin bubut merupakan mesin yang mahal dan memerlukan efisiensi yang besar. Yang kedua adalah ruangan. Mesin bubut memerlukan ruangan yang cukup besar dan membutuhkan lingkungan yang kerja yang stabil. Selanjutnya, kemampuan operator. Mesin bubut memerlukan operator yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus untuk mengoperasikannya. Selanjutnya, perawatan. Mesin bubut memerlukan perawatan dan pemeliharaan rutin yang tepat untuk memastikan kinerjanya tetap optimal. Dan yang terakhir adalah downtime. Mesin bubut dapat mengambil downtime jika ada masalah teknik atau perawatan dan tidak tepat, sehingga mempengaruhi efisiensi produk. Baik, berikut kami akan menampilkan video cara pembubutan spesimen dengan metode pembubutan bertingkat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dalam penyampaian presentasi hari ini. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya.